Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Hari pertama kerja sejumlah ASN Tangsel terlambat datang. Arus balik Pelabuhan Merak masih dipadati penumpang. Libur Tahun Baru Pemandian Cikoromoy dipadati pengunjung. Tahun baru, semangat baru tampaknya tidak berlaku bagi sebagian aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Tangerang Selatan. Setelah libur tahun baru yang berbarengan dengan libur akhir pekan, beberapa di antara ASN justru datang terlambat di hari pertama kerja di tahun 2024. Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni Selasa pagi melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah dinas di gedung pemerintah Kota Tangerang Selatan. Kedatangannya membuat sejumlah ASN terkejut setelah melihat orang nomor 1 di Pemkot Tangsel ini memeriksa kehadiran mereka. Dari hasil pantauan, didapati tingkat kehadiran ASN sudah mencapai 98%, meskipun masih adanya meja kerja yang kosong dan ASN yang datang terlambat. Beberapa ASN yang tidak hadir diantaranya izin karena sakit dan cuti hamil, serta sedang mengerjakan tugas lapangan hingga harus meninggalkan meja kerja. Wali Kota Tangerang Selatan sudah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memeriksa tingkat kehadiran ASN pada hari pertama kerja ini. Hari pertama ini saya tadi sidak ke Sekretariat Daerah, kemudian sekarang saya sidak di beberapa OPD, terakhir di Badan Keuangan dan Aset Daerah. Jadi laporan sementara tingkat kehadiran pegawai sudah 98% lebih. Wali Kota tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas mulai dari peringatan hingga pemotongan tambahan perbaikan penghasilan atau TPP bagi ASN yang terbukti membolos pada hari pertama kerja ini. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Selain mengunjungi tempat wisata, libur sekolah dimanfaatkan oleh sebagian siswa-siswa yang sudah berusia di atas 17 tahun untuk mengurus pembuatan kartu tanda penduduk atau KTP. Sejak awal libur sekolah, permintaan pembuatan KTP di Disduk Capil Kota Serang mengalami peningkatan. Mekanisme pembuatan eKTP sendiri saat ini harus mendaftar identitas kependudukan digital sebagai syarat pemohon untuk membuat eKTP. Berdasarkan data Disduk Capil selama libur sekolah, permohonan pembuatan eKTP lebih dari 100 pemohon setiap harinya. Selain sudah memenuhi syarat, banyak permintaan pembuatan KTP dikarenakan akan mendekati pemilu karena kepemilikan KTP merupakan salah satu syarat untuk bisa memberikan hak suara dalam pemilu mendatang. Kami hadir ke sini tidak mengasih tahu Pak Kadis dulu ya Pak. Saya langsung datang ke sini pengen melihat kondisi sebenarnya yang membuat KTP ya Pak ya, maupun kartu penduduk, kartu keluarga dan lain-lain. Ya. Karena banyaknya pemohon, antrian pun menjadi panjang. Bahkan pemohon harus mengantre hingga berjam-jam untuk bisa mengurus KTP. Keperluan saya ingin membuat KTP di Disduk Capil Kota Serang. Dan kebetulan saya dari jam 10 tadi barusan, sekitar 1 jam lebih saya ngantri di sini. Dan kebetulan saya dapat nomor antrian G134. Kira-kira 1 jam lagi lah saya bakal dipanggil. Kebetulan ini inisiatif saya sendiri, saya bikin KTP karena buat keperluan pendaftaran Bintara Polri nanti, bulan Maret. Ya. Diperkirakan tingginya permintaan pembuatan KTP masih akan terjadi beberapa pekan ke depan hingga mendekati pemilu. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Libur Natal dan Tahun Baru telah usai, saatnya warga yang baru saja berlibur kembali beraktivitas seperti biasa. Arus balik libur Nataru masih terlihat di Terminal 1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Pengguna jasa penerbangan kebanyakan tiba dari 5 kota besar di Indonesia seperti Denpasar, Medan, Makassar, Yogyakarta, dan Surabaya.
Kebanyakan dari mereka merupakan rombongan keluarga yang baru saja tiba dari sejumlah daerah destinasi wisata. Berdasarkan data pengelola Bandara Soekarno-Hatta, pergerakan penumpang sepanjang hari Selasa kemarin mencapai 146.900 orang, 77.250 orang diantaranya merupakan penumpang yang baru saja mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Sedangkan pergerakan pesawat mencapai 1.078 penerbangan yang didominasi oleh penumpang arus balik libur Natal dan Tahun Baru 2024. Libur Nataru yang berbarengan dengan libur sekolah berdampak dengan jumlah penumpang pesawat. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pada periode yang sama, jumlah penumpang tahun ini meningkat sebesar 12%. Memprediksi bahwa memang hari ini akan terjadi peningkatan dan hari ini juga akan terjadi puncak arus balik di Bandara Soekarno-Hatta. Kami perkirakan hari ini akan ada 1.078 penerbangan dan juga kurang lebih ada 146.900 penumpang yang akan melalui Bandara Soekarno-Hatta. Pihak pengelola bandara juga selalu mengingatkan kepada para penumpang untuk meningkatkan kewaspadaan termasuk menjaga protokol kesehatan. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Arus balik Pelabuhan Merak masih terjadi. Tidak hanya penumpang yang baru turun dari kapal, penumpang yang baru saja mengisi liburan di Pulau Jawa dan akan kembali ke Pulau Sumatera juga masih terjadi. Kepadatan penumpang di dermaga eksekutif. Tidak hanya kendaraan pribadi, kepadatan juga terlihat di ruang tunggu dan gangway yang merupakan jalur penumpang pejalan kaki. Berdasarkan data dari ASDP Indonesia Ferry, sepanjang hari Selasa kemarin, jumlah penumpang yang menyeberang ke Pulau Sumatera berjumlah sekitar 40.000 penumpang. Sedangkan penumpang yang tiba dari Sumatera berjumlah sekitar 52.000 orang. Kalau trennya kita lihat dari tahun yang lalu, kalau arus balik itu biasanya yang ada peningkatan cukup signifikan dari arah Bakauheni. Tetapi kalau dari arah Merak ini cenderungnya normal lancar. Selama libur Natal dan Tahun Baru, Pelabuhan Merak mengoperasikan 7 dermaga dengan jumlah kapal yang beroperasi setiap harinya sebanyak 30 hingga 34 kapal. Pada libur Nataru tahun ini, jumlah penumpang yang menyeberang ke Pulau Jawa ke Pulau Sumatera berjumlah sekitar 600.000 penumpang atau naik sekitar 9% dibanding dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari kota Cilegon.